Menemukan mayat. Di kaki Gunung Fuji, tersembunyi sebuah hutan yang namanya telah lama dikaitkan dengan kisah-kisah kelam, Aokigahara, atau yang dikenal sebagai Sea of Trees. Hutan ini dikenal karena vegetasinya yang sangat rapat, jalur yang membingungkan, dan tanahnya yang terbentuk dari aliran lava kuno. Pada siang hari, tempat ini tampak tenang, bahkan indah. Namun ketika malam tiba, suasananya berubah sepenuhnya. Keheningan terasa menekan, bayangan pepohonan seolah bergerak sendiri, dan reputasi kelamnya membuat siapapun merinding hanya dengan menyebut namanya. Seorang YouTuber bernama Johnny, yang dikenal gemar menjelajahi lokasi-lokasi misterius, akhirnya memutuskan untuk memasuki hutan ini. Dengan kamera menyala di tangannya, ia melangkah menyusuri jalur sunyi yang jarang dilalui manusia. Di sepanjang perjalanan, Johnny merekam berbagai benda pribadi yang berserakan, jejak-jejak milik orang-orang yang pernah masuk ke hutan ini, dan tidak pernah terlihat keluar kembali. I fully believe in this forest anything can happen, day or night. Day's a lot better because you can see. I fully believe this is the most haunted forest in the world. I don't think the world's seen anything like this. Semakin jauh ia melangkah ke dalam hutan, perhatiannya mendadak tertarik oleh sebuah pergerakan samar di balik rapatnya pepohonan. What I've got, to my left, I've got a dude in here walking around with a backpack heading deeper and deeper in. You don't come in here unless you're gonna kill yourself. If you're gonna go hiking, you walk through the tracks. So, I'm gonna go see if this guy's okay. Seorang pria beransel terlihat melangkah semakin dalam ke jantung hutan. Johnny langsung menyadari, orang itu tidak datang ke Aokigahara hanya untuk sekedar berjalan-jalan. Didorong firasat yang kuat, Johnny memutuskan untuk mengikutinya, berharap bisa memastikan bahwa pria tersebut baik-baik saja. Ia menyusuri jalur dan area di sekitarnya, hingga akhirnya sosok itu kembali muncul. He's come through here. G'day, mate. How are ya? Konnichiwa. Konnichiwa. Buddy. Buddy. Oi. Konnichiwa. Where are you going? I'm gonna come after you. You might as well stop running, mate. Oh, there you go. That's him. He just took off. Running. He's only got a backpack. Gotta go try to find this guy. Tanpa menoleh sedikit pun, pria itu tiba-tiba berlari dan lenyap di balik pepohonan. Johnny merasakan bulu kuduknya berdiri. Mengapa ia lari? Apakah karena ketakutan? Atau karena ia melihat sesuatu yang tidak bisa Johnny lihat? Johnny tetap melangkah, mengikuti arah pelariannya. Namun apa yang ia temukan justru jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. You're not gonna believe this. I've just found another hanging. Are you kidding me? Well, another body I can get home. Right through these trees, right in front of me. I don't know where old mate's gone, but someone's hanged themselves. 50 meters in front of me. Johnny terdiam, terpaku di tempatnya, menyadari bahwa yang ia hadapi bukan lagi sekedar cerita, melainkan tragedi yang nyata. Kamera terus merekam, menangkap suaranya yang bergetar, dipenuhi rasa tak percaya. Ia tahu, rekaman seperti ini tak mungkin ditayangkan di YouTube. Namun bagi Johnny, momen itu menjadi bukti nyata mengapa Aokigahara menyandang reputasi kelamnya. Di tempat itu, seseorang benar-benar telah mengakhiri hidupnya. I found that woman, I think. And it's getting dark. The fuck is wrong with this place, man? Oh, let's go have a look. That's skeletons. Skeleton. There's no such thing as the forbidden zone in this forest. It's everywhere. Yang paling mengerikan, pria beransel yang sebelumnya ia lihat seakan lenyap tanpa jejak. Apakah ia juga datang ke hutan ini dengan niat yang sama?
Ataukah ia memiliki keterkaitan dengan tubuh yang Johnny temukan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Apakah semua kematian di hutan ini benar-benar pilihan pribadi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih jahat, yang bersembunyi di balik rapatnya pepohonan? Aokigahara pun tetap menyimpan misterinya. Menghabiskan malam di dalam gua. Pada tahun 2021, seorang YouTuber bernama Matt Field memutuskan untuk menguji batas keberaniannya dengan bermalam di sebuah gua gelap di pedalaman Australia. Channel Matt dikenal lewat eksplorasi ekstrim. Ia kerap menjauh dari peradaban selama berhari-hari, bertahan hidup hanya dari apa yang bisa ia temukan dan tangkap sendiri. Dalam ekspedisi kali ini, Matt bahkan sengaja tidak membawa persediaan air, berharap dapat menemukan sumber air di dalam gua tersebut. Setelah berjalan kaki selama hampir 4 jam melewati alam liar, Matt akhirnya tiba di mulut gua yang menjadi tujuan perjalanannya. Saat Matt mulai memasuki gua, sekilas semuanya terasa normal. Namun semakin dalam ia melangkah, suasana perlahan berubah. Dari arah pintu masuk, terdengar suara batu yang jatuh, disusul langkah kaki hewan yang bergerak di kegelapan. As I'm talking, a sound I've never heard it before in my entire life. It had to have been a bat, it had to be something, but it's just not, it's just something I've never heard before. Very strange sound. The first one was a rock falling. Way over there somewhere there was a rock which it just sort of like, it just rolled for ages and then it sort of just hit another rock on the bottom. But the second sound, I froze, man. I was like frozen, like I couldn't move. I was just waiting for something just to like whack me. It's just strange, very strange feeling in here. But when my mate said he's being watched, I'm feeling that feeling. Hingga sekitar pukul 11 malam, saat Matt sedang menyantap makan malamnya, sebuah suara tajam memecah keheningan, derit rantai besi. Rantai itu adalah satu-satunya alat untuk turun ke dalam gua, karena posisi gua berada jauh di bawah permukaan tanah. Seketika, Matt menjadi waspada. Dalam pikirannya muncul kemungkinan terburuk. Apakah ada orang lain yang masuk, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Oh my f***ing God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy shit. Matt menegaskan bahwa rantai itu terlalu berat untuk bisa bergerak hanya karena hembusan angin. Ia memperlihatkan lengannya ke kamera. Bulu kuduknya berdiri, merinding hebat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Dilanda kepanikan, Matt akhirnya memutuskan bertahan di dekat pintu masuk gua hingga fajar. Sepanjang sisa malam itu, ia terus mendengar suara desisan pelan, menyerupai bisikan yang bergema di dalam gua. Meski berulang kali memeriksa sekeliling, ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan hewan buas maupun penghuni liar. It's between a cat hissing and it sounds like human voice. Like, I'm not even joking. It sounds human-like. I can't even make the sound with my mouth. It's an extremely weird sound, and as soon as you hear it, you just get riddled with goosebumps. Like, I'm talking riddled. I've built up the confidence. I've walked around the cave. I'm trying to walk in the direction of the sound, and I've been looking around for, I don't know, the good part of 15 minutes now. I can't see any like cat eyes. I can't see any movement. I can't see anything. It's just really strange sounds. Untungnya, Matt berhasil keluar dari gua dengan selamat saat matahari terbit, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Hearing last night was just incredible, but the thing that freaks me out more than the sound, more than anything, is 100% this. So originally, where I was trying to sleep last night was, see that little gap there? I was under that gap and to the right, so it goes hollow around the back of that cave. I was just laying down in there, we were eating the baked beans, and this ladder had movement. And I'm not talking movement like this, it was moving like this, but then it would just stop. Now you tell me, how the hell that ladder moves without somebody pushing it, touching it? I got no idea, but that is the thing that freaks me out the most. And I want to get up, get out of this cave and see if there's somebody, a car up there or something, because that's it. It's creepy.
and I'm never coming back to this cave again. Thanks for having me. See you later. We're getting out of here. Matt kemudian menjelaskan bahwa tempat ia beristirahat dan memakan kacang panggang malam sebelumnya ternyata memiliki sebuah lubang kecil yang langsung terhubung ke arah pintu masuk gua. Artinya, suara rantai yang ia dengar dan perasaan diawasi semalaman bukan tanpa alasan. Sangat mungkin sesuatu berada di dekat pintu keluar dan mengamati Matt dari balik kegelapan.